kita dan Allah condongkan hati kita bisa hadiri majelis ilmu ini ya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan salah satu kewajiban kita itu talabul ilmi. Semoga ilmu yang kita dapatkan, yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat, yang senantiasa membawa keberkahan kehidupan kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk ayat ke-229 ya. Betul ya? Masih tentang talak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemahkan at-talaqu marratan. At-talaqu, talak itu marratan, marroh sekali, marrotan dua kali, marrot beberapa kali. Ya, berarti kalau marrotan ada tambahan alif dan nun, artinya apa? Dua kali. Tolak itu dua. Nah, tolak ada berapa, Bu? Oh, dua.
2 apa 3? Lah ada 2. Hah? 2 kali yang bisa dirujuk, ya maksudnya. Ya, 3 kalinya mana? Talak 3-nya mana di kelanjutannya? Ya. Kita ulangi. At-talaqu, tolak itu marrotan, 2 kali. Ya, tolak itu 2 kali, artinya yang bisa dirujuk. Talak 3-nya mana? Katanya talak 3. Ya, talak ya, talak berapa? Talak 100. Ya. Saking kurangnya talak 3, ada yang bilang talaknya 100. Ya. Jadi talak 3 terlalu sedikit ya. Talak ya, saya talak kamu dengan talak 100. Maka kata Allah fa imsakun, maka imsak. Apa imsak? Imsak. Sebelum bedug tuh imsak. Apa imsak? Menahan. Ya, menahan ini maksudnya menahan. Ini puasa itu kan artinya imsak, menahan, mulai menahan ya. Khususnya menahan dari makan dan minum. Maka imsakum bima'ruf. Bima'ruf, menahan dengan ma'ruf, cara yang baik. Ya. Jadi kalau sudah 2 talaknya, hanya ada 2 kemungkinan. Boleh kamu menahan, tapi bima'ruf, dengan cara yang atau ini nih. Ya, ini talak ketiganya, tasrih. Ya, sarraha yusarrihu tasrihan. Tasrih artinya menceraikan, melepaskan. Ya. Atau melepaskan bi ihsan, dengan yang baik, dengan cara yang baik pula, ya. Ya, ini talak ketiganya nih. Ya, au tasrihun bi ihsan, ya. Coba diulang. At-talaqu, talak itu marrotan, 2 kali dalam kurung yang bisa dirujuk gitu ya. Maka sesudah talak 2 itu hanya ada 2 kemungkinan untuk suami. 1, fa imsakun, maka ya menahan bima'ruf, dengan ya cara yang baik, ya dengan kebaikan, dengan cara yang baik. Atau tasrihun, menceraikan, melepaskan, bi ihsan, dengan cara yang baik pula, ma'ruf dan ihsan, ya. Kita lanjut dulu. Wala yahillu, dan tidak halal. Berarti tidak halal maksudnya ya haram. Ya, tidak halal artinya haram. Lakum, bagi kalian, an ta'khudhu'an, bahwa ta'khudhu, kalian mengambil, ya, mengambil apa? Mimma, dari apa yang ataitumu. Jangan dibaca merekanya dulu, belum. Ataitum, apa ataitum? Memberikan. Ataitum berarti artinya kalian memberikan. Mati lagi apa diannya? Kenapa ini? Oh, ini lagi. Ya, apa ataitum artinya kalian berikan, ya. Apa yang kalian berikan itu? Mahar. Ya, hunna kepada mereka. Coba diulang. Wala yahillu, dan tidak halal lakum, bagi kalian, bahwa ta'khudhu, kalian mengambil, mimma, dari apa yang ataitumuhunna, kalian berikan, hunna kepada syai'an, sesuatu, maksudnya sedikit pun, ya, sedikit pun tidak boleh diambil, ya, illa, ada kecualinya, kecuali
an, bahwa. Ya khofa, ini asalnya ada nunnya ya. Khofa ya khofu artinya takut, khawatir. Ya khofani dibuang nunnya, ada an. Ya khofa berarti artinya apa? Bukan. Ya khofa ya, illa, coba diulang. Illa kecuali an, bahwa ya khofa keduanya takut. Keduanya khawatir, ya. Anla jadi Allah, ya. Apa? Anla jadi Allah, bahwa tidak. Ada tasydidnya, jangan dibuang. Kalau dibuang jadi Allah. Allah itu ingatlah, namanya huruf tanbih, ya. Jadi Allah ini gabungan dari dua huruf, an dengan la. Ya, jadi Allah, bahwa tidak. Sebagian ya tulisannya digabung, sebagian lagi tulisannya dipisah, anla gitu ya. Allah, bahwa tidak, yuqima, apa aqama yuqimu? Ya, menjalankan apa? Asal katanya bukan menjalankan sebetulnya. Qama yaqumu berdiri. Kalau aqama yuqimu artinya mendirikan. Mendirikan itu apa? Menegakkan. Ya, yuqima keduanya menegakkan hududallahi, hukum-hukum Allah. Ya. Kecuali masaknya, bahasa kitanya ya. Jika keduanya khawatir tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah, ya, si loading ya, kita ulangi ya. Ada bukunya, dilihat bukunya, ya. Diulangi ya sekali lagi. Wala yahillu, dan tidak halal lakum an ta'khudhu mimma ataitumu, kalian berikan hunna pada mereka. Apa yang kalian berikan? Mahar. Berarti tidak boleh diambil lagi, ya. Syai'an, sesuatu atau sedikit pun. Illa, kecuali an, ya khofa, keduanya takut. Nah, jadi kedua ini maksudnya suami ada keduanya ya. Keduanya takut Allah, bahwa tidak yuqima, keduanya menegakkan, ya, bahwa keduanya tidak bisa menegakkan, maksudnya kalau digabung ya, Allah bahwa tidak, yuqima keduanya menjalankan atau menegakkan hududallah, hukum-hukum Allah, ya. Jadi kalau menjalankan dengan mendirikan atau menegakkan itu lebih kuat, menegakkan ya, tegak. Ya, jadi seperti sholat itu bukan menjalankan atau melaksanakan, tapi mendirikan, ya sama. Ya, itu poinnya lebih luas ya, lebih cakupannya lebih khusus ya. Fa in khiftum, maka jika khiftum kalian takut, ya, Allah yuqima, bahwa tidak yuqima keduanya menegakkan hududallah, hukum-hukum Allah, fala junaha, maka tidak ada dosa, alaihima, atas keduanya. Siapa? Suami istri. Fima, di dalam apa yang iftadat. Nah, di sini fiilnya untuk wanita, untuk hiya. Iftadat itu apa artinya, apa? Menebus.
Ya, iftadat. Nah, berarti dia dalam hal ini istri. Ya. Istrinya menebus artinya memberikan, merelakan maharnya diberikan kembali kepada suami. Ya. Itu tadi ada pengecualiannya. Ya, jika khawatir tidak bisa menegakkan hukum-hukum ya. Iftadat, dia menebus ini berarti dari pihak istri. Bihi dengannya, ya, dengan yang telah ini bihinya kembali ke mak, ya. Fima, ya, apa yang ini berarti perkara yang. Tilka itu hududullah, itu adalah hukum-hukum Allah. Fala ta'taduha, maka janganlah kalian melanggarnya, ya. Waman, siapa yang yata'adda hududallah, faulaika hum adz-dzalimun, orang-orang yang aniaya, orang-orang yang zalim, ya. Kita bahas kalimat at-talaqu. Ya, talak itu berarti apa? Isim fi'il huruf. Isim, cirinya al, marrotan. Ya. Cirinya apa? Asalnya tamar butoh, ya, asalnya, ya, marroh. Jadi kalau sekali bahasa Arabnya apa? Marroh wahidah, ya, satu kali. Kalau dua kali marrotan, ada tambahan alif dan nun, ya, di belakang kata benda. Sama seperti muslim, satu orang. Kalau dua orang, muslimani, tambahkan alif nun, sama seperti ini nih, ya. Kafir, apa? Kafir berapa orang? Kalau dua orang kafir, kafironi. Ya, syahr bulan. Kalau dua bulan, syahroni. Iya, sahroni, ya, itu orang balen, orang 2 bulan, ya, 2 bulan. Ada tambahan alif nun, ya, sama mukminah, muslimah. Coba muslimah berarti perempuan, ya. Kalau 2 orang muslimah, 2 orang muslimah, gimana muslimah? Muslimah, marroh, muslimah. Jadi 2 orang, tambahkan alif nun di belakang. Muslimah itu tamar butoh belakangnya. Berarti kalau tambahkan alif dan nun gimana? Muslimatani, tamar butohnya dibaca. Nah, ini kan sama nih, asalnya marroh, muslimah, muslimatani, mukminah jadi mukminatani, ya. Kafiroh, ya, kalau laki-laki kafir, perempuannya kafirotani, ya. Jadi ada alif nun, itu menunjukkan bilangan 2, tasniyah, ya, musanna. Fa imsakum, imsak, fa'nya apa? Imsaknya isim, cirinya tanwin. Bima'rufin, huruf ma'rufnya isim, cirinya tanwin kasroh, ya. Au tasrihun bi ihsanin, sama, ya, huruf isim. Wala yahillu, ciri fiilnya apa? Ya, ciri fiil kasroh. Fiil, bukan isim, Pak Joko nih. Lakum, kumnya isim. An, huruf ta'khudhu, ciri fiilnya
ta, ada an juga ya. Mimma, min huruf ma-nya isim ya. Jadi mimma asalnya minma gitu ya. Minma. Jadi ada tulisannya yang dipisah ya. Minma. Ataitumu apa? Asalnya ataitum ya. Jadi wawu itu namanya wawu apa? Jadi huruf wawu ini huruf tambahan ini ya. Oh, bukan. Namanya wawu isba'. Asalnya ataitum ya. Jadi ketika ada domir ya atau ada fiil untuk antum ataitum ya. Dia bersambung dengan isim domir hunna. Punya isim domir ya. Hu, ha, ka, ki, kuma, kum, hunna sama ya. Jadi wawu tambahkan ya wawu. Asalnya tidak ada wawunya. Ataitum ya, ada wawu. Ataitumu namanya wawu isba'. Isba' itu fungsinya untuk mengenyangkan bacaan, kenyang. Ya, isba' itu artinya kenyang. Syai'an illa an khafa. Cirinya ya Allah huruf ya, anla sama yuqima. Cirinya hududallah isim. Fa'in huruf. Khiftum. Nah, cirinya tum. Nah, ada tumnya ya. Allah qima hududallah fala junaha ala apa ala hima fi ma iftadat. Cirinya tak, namanya taknis ya. Itu ciri fiil ya. Bihi huruf isim. Tilka isim syarah. Itu hududullah isim. Fala ta'tadu. Cirinya ta, ha, waman man yata'adda hududallah faulaika ulaika hum adh-dhalimun isim. Alhamdulillah lotok. Baik ya, kita bahas di ayat sebelumnya belum ya. Wanita-wanita yang ditalak itu mereka harus menunggu terhadap diri mereka dengan 3 kali masa suci menurut Imam Syafi'i, yang kita sebut dengan masa iddah. Ada wanita yang ditalak, yang dicerai ya. Kemudian jika dia ingin menikah lagi, maka wajib ya dia menunggu selama 3 kali masa suci. Jadi masa iddah ya, apakah semua berlaku untuk semua wanita yang ditalak? Ya, tidak. Ya, tidak. Ya. Wanita yang ditalak ya. Semua wanita ditalak, apakah masa iddahnya 3 kali masa suci? Hah? Iya. Gimana ya yang dicerai, ditalak ya. Nah, kalau wanita yang udah nggak haid gimana Bu? Menopause ya. Gimana tuh masa iddahnya? Kan udah suci terus tuh. Ayo gimana? Wanita yang sudah menopause ya, apakah harus 3 kali suci juga? Ya, kan suci terus ya. Atau wanita yang dicerai mati ya,
Apakah 3 kali masa suci? Iya. Kalau nggak tahu jawabnya nggak tahu. Jangan iya aja. Ya Bu ya, iya aja iya. Wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya mereka harus menunggu selama 3 kali masa suci. Ya, untuk wanita yang ya bukan menopause, wanita yang ya ditinggal mati suaminya, ya bukan wanita yang sedang hamil. Nah, wanita hamil berarti untuk 3 kali suci ini adalah yang tadi, yang bukan dicerai mati, yang bukan menopause, yang bukan sedang hamil. Berarti wanita yang umum, ya, yang selain dari 3 itu, ya. Berarti yang masih haid, yang tidak sedang melahirkan, dan yang bukan cerai mati. Nah, nanti ada beda lagi nih. Yang menopause, wallai ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallai lam yahidna. Mereka, ya, wallai wanita-wanita itu yang mereka berputus asa, ya'isna minal mahid, dari haid, artinya sudah tidak mengalami haid lagi. Ya, maka fa'iddatuhunna 3 ashhur, iddah mereka, masa tunggu mereka, masa hitung mereka adalah selama 3 bulan. Ya, 3 bulan. Nah, 3 bulan boleh kawin lagi. Ih, sorry Pak. Pak kencang nah menseri masalah rang damanya. Ya, sekarang wanita yang hamil, kapan dia masa iddahnya? Ya, hatta yad'na hamlahun, sampai mereka melahirkan. Ya, nggak ngitung hari, nggak ngitung bulan, pokoknya sampai melahir. Misalkan udah 9 bulan, ya, hamil tua, malamnya dicerai sama suami, tega bener, pokoknya nggak ngurusin tega enggaknya. Ini lagi bahas hukum ini. Ya mau ada kejadian ya tega bener kan gitu, ya. Ya pokoknya lagi hamil tua dicerai, ya, dicerai sama suaminya. Langsung merapat. Info janda melahirkan. Ya, besoknya melahirkan. Nah, ya. Ya, besoknya melahirkan. Berarti ya selesai masa iddahnya sampai melahirkan. Kawin maning. Boleh. Kalau lagi bahas tega nggak tega ya boleh gitu ya. Kalau bahas tega ya tega bener gitu ya. Kalau bahas boleh nggak boleh ya boleh. Ya suaminya kejam bener kan gitu. Itu tadi ya. Kalau lagi nggak ada, jadi kalau talak itu tidak ada sangkut pautnya dengan dalam keadaan istri ya. Ya cuma tega bener gitu. Ya, kalau masalah tega enggak kan itu bukan urusan fikih gitu ya. Tapi kalau secara hukum ya boleh, silahkan. Tapi kalau misalnya yang kelihatan kan karena nggak tahu tuh. Ya? Hamil yang belum kelihatan. Sama kan otomatis nggak belum tahu tuh. Nanti harus ditahu nih. Hamilnya Belum kelihatan kan tetangga nggak tahu. Terus dicerai. Ya kan nanti kalau gini Bu, ada masa iddah, dia kalau tidak mengalami haid, kalau wanita normal,
Ya kan misalkan normal nih, udah nggak head, ya kok nggak head saya nih? Berarti kan tanda tanya itu. Ya, berarti ya hamil. Makanya di kelanjutan ayatnya gini Bu, wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Haram hukumnya menyembunyikan apa yang telah Allah ciptakan dalam rahim. Artinya tidak boleh menyembunyikan kehamilan jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya kan nanti ketika masa iddah itu nanti kok 3 kali suci saya nggak pernah head nih. Nah, itu kan tanda tanya itu wanita normal. Oh mungkin saya hamil. Kalau hamil berarti dengan jelas dengan suami pertamanya. Oh, berarti nanti masa iddahnya ya 9 bulan sampai dia melahirkan. Ya kalau enggak head lagi kesuwen ini enggak. Ya nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi tujuan iddah itu untuk mensterilkan rahim. Jadi nasab itu harus jelas Bu. Jadi bukan bin rame-rame gitu ya. Ini bin jelas. Ini bapaknya bin. Nggak bisa bin. Iya, itu 3 kali suci itu udah steril loh. Jadi kalau masih sekali suci, nah itu ada kemungkinan masih ada sisa dari yang pertama mungkin. Gitu ya. Jadi harus steril. Seriba. Ya bin bapaknya. Ya kan jelas. Ya kan udah nggak head dia ini. Ya masa bin tetangga ya kan bin jelas ya. Ya artinya ya tidak ada persoalan dia misalkan diceraikan ketika hamil, anaknya tetap anak suami sebelumnya, sama siapa tuh? Lah gimana nggak diakui? Kan jelas ada pasangan. Ya kan? Ada pasangan menikah. Ya. Kemudian ya namanya menikah ya. Ya, kemudian mereka melakukan hubungan suami istri ya. Sebulan kemudian suaminya nalak istrinya. Ya, sebulan berikutnya ternyata hamil. Kan jelas binnya. Ya. Ya kan ada 3 kali masa suci tadi, itu fungsi 3 kali masa suci, dihitungnya seperti itu. Ya, jadi harus jelas. Kalau yang masih head, ya. Nah, jadi ini ayat ini ya untuk wanita yang masih head, yang bukan cerai mati dan bukan sedang hamil. Ya. Nah, jadi kalau yang sedang hamil masa iddahnya nggak berlaku nih, nggak bisa 3 kali masa suci, orang lagi hamil. Ya, sudah nggak head lagi dia, hamil, ditahan headnya. Gitu. Jadi kalau dalam Islam jelas. Jadi tujuan adanya masa tunggu menghitung iddah itu kan menghitung ya. Jadi untuk ya mensterilkan rahim. Andaikan dia sudah 3 kali suci nikah lagi, kemudian hamil, berarti anaknya jelas ini binnya nih, bukan bin bapak sebelumnya. Pasti binnya itu bapak yang baru, bukan bin bapak sebelumnya. Nggak mungkin karena ada proses tadi masa tunggu tadi, gitu ya. Jadi jelas ya. Cerai mati. Nah, cerai mati di ayat sesudahnya ini. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Berapa? Arba'ata asyhur, 4 bulan, wa asyra dan 10 hari. 4 bulan, berapa hari Pak Ucin? 3 kali 4 12 tambah 10. Hitungnya itu. Nunggu. Hah? Kalau apa?
Oh iya, hitungnya ketika dia sudah melahirkan, gitu ya. Nah, kalau cerai mati berarti 4 bulan 10 130 hari. Nah, ya beda-beda. Jangan anyar. Ada yang cerah. Cerah anyar ya. Ya, intinya tidak boleh, artinya haram menyembunyikan kehamilan ya. Dan catatan, ketika ditalak suami pertama, suaminya itu baru talak satu, apalagi baru talak satu ya, baru talak satu langsung merapat nih ya. Udah biasanya kalau baru talak satu kan udah ditalak langsung heboh tuh satu komplek ya, janda muda lah ya, kembang desa, kembang komplek ya. Oh langsung santer tuh ya, merapat lah. Ingat, suaminya itu lebih berhak untuk merujuknya jika mereka memang betul-betul menghendaki untuk berdamai ya. Dan perempuan mendapatkan hak yang sama cuma dengan cara yang baik, artinya ya masih mendapatkan hak dan kewajibannya. Suami baru talak satu masih harus mencukupi menafkahi kebutuhan istri, jangan diabaikan, nggak boleh ya. Jadi mendapatkan hak yang sama dengan cara yang baik ya. Jadi nggak boleh baru talak ribut langsung suaminya nggak peduli. Islam itu mengatur sedemikian rupa, kamu jangan ya ribut lupa ya. Suami ini kadang emosinya melebih ya, mentang-mentang ribut sampai nggak mau tanggung jawab ya. Jadi masih mendapatkan ya hak dan kewajibannya nih. Istri yang ditalak ya boleh minta ya kepada suaminya. Dan laki-laki ya itu satu derajat di atas istrinya ya, jelas ya. Ini sesuai dengan ketentuan yang Allah berikan. Laki-laki ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Satu derajat itu artinya tuh talak itu berada di tangan suami, bukan tangan istri ya. Kemudian kenapa? Karena suami memberikan mahar kepada istrinya ya, suami memberikan mahar kepada istrinya ya. Banyak ya ketentuan yang lain. Wallahu a'lam ya. Ya suaminya zalim, dosa. Suaminya dosa ya. Ya dosa suaminya. Udah dicerai ini ya, nggak peduli ya, enggak. Tapi ya nanti di ayat sesudahnya nanti bersambung ya. Jadi suami tetap ya dia harus bertanggung jawab ya. Jadi kalau tidak melakukan itu berarti ya dosa ya. Ya. Boleh. Kenapa nih? Ada sejoli nih. Sejoli ini apa nih? Pacaran nih. Oh pacaran. Kalau suami istri Burung darah. di luar nikah dia setelah berhubungan nih, udah berhubungan suami istri, Hamil nih. Nah setelah itu dia kawin. Yang saya tanyakan itu nasabnya si anak itu siapa? ya, ke ibunya, nggak boleh ke bapaknya. Itu masih apa namanya ilegal. Ya, iya hubungan ilegal ya. Kalau dari awalnya ilegal selamanya ilegal, nggak bisa bin bapaknya ya. Anaknya perempuan tidak boleh jadi wali ya. Jadi kalau secara biologis bolehlah, tapi secara nasab, secara Islam ya, hukum Islam tidak boleh ya dinasabkan ke bapaknya ya, karena ilegal. Ya binnya ke ibunya. Walaupun nanti administrasi silahkanlah ke bapaknya. Apanya? Ya nggak mestilah kalau kawin ulang ya. Artinya menikahnya sah, cuma status anaknya ini tidak bisa dinasabkan ke bapaknya. Apa kalau menikah ulang apa itu terus zina terus apa gimana sih Pak Ustaz?
Pernikahannya kan sudah sah di awal itu. Ya, sudah hamil. Apanya? Si perempuannya sudah hamil. Ya waktu menikahi si perempuannya itu udah hamil gitu. Ya iya, nikahnya tetap sah. Cuma ini kan jadi status anaknya. Nikahnya kok gimana? Nikah ulang gimana? Iya, ada yang bilang harus, karena kalau nggak nikah ulang tuh zina terus katanya gitu. Apa betul atau tidak? Ya, saya pernah ya. Cuma sebagian ulama itu tidak harus nikah ulang. Ya, karena pernikahan itu pun udah sah. Ya, jadi kalau maksudnya hubungan zina terus, ya, itu sebetulnya karena yang ini pernikahan pertama itu, ya, dia tidak ada hubungan dengan dia sudah hamil atau belum, ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Cuma memang sebagian tidak mesti, karena pernikahan yang pertama pun sudah sah. Adapun nanti yang ditanyakan, yang permasalahannya tinggal status anaknya, ya. Jadi status anaknya itu yang jelas tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Jadi kalau bin itu ya ke ibunya, ya udah kayak Nabi Isa aja, ya, Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, ya udah kayak ibunya, ya udah kayak Nabi Isa, ya. Ya, baik. Ya, jadi kalau anaknya perempuan, ya nggak boleh itu jadi wali, hati-hati itu. Ya, nggak dapat warisan lagi. Ya, wali hakim. Iya, wali hakim. Kenapa? Anak di bayarnya sebanyak. Nafkah anak. Ya, sebetulnya tidak ada batasan ya, namanya anak itu selamanya disupport. Ya, ya minimal tadi sampai usia balik. Ya, sampai usia balik. Tapi supportnya terus. Ya, sampai dia mampu untuk mencari nafkah. Gitu ya. Ya, balik kalau dalam Islam itu sampai usia balik. Cuma kan balik itu belum tentu mampu. Ya. Jadi nafkah itu harus terus diberikan kepada anak ya, kalau istrinya enggak. Anak itu ya minimal sampai balik. Ya, sampai dia mampu mencari penghidupannya sendiri. Ya, Ibu? Udah? Ya, baik ya. Nah, ini sedikit pengumuman ya. Ya, saya ini lagi merintis. Ya, dulu tunggu Pak Agus, ini mungkin karena satu dua hal tidak ini ya. Akhirnya saya lagi bangun sekarang di Walantaka itu Pak ya, di belakang stasiun Koramil ya. Iya, sekarang udah mulai sudah. Kemarin yang masang listriknya di Kumbang. Ya. Jadi pondok tahfidz ya. Jadi kalau yang ingin ya buat pondok ya yang ingin ya mohon doanya ya, dan tentu buat bantuannya ya. Terutama sekarang lagi fokus untuk bor dulu ya, karena agak terpencil, memang jauh dari rumah ya. Jadi ngebor kurang lebih 2 juta ya, saya tanya ya, yang bukan yang biasa ya, bukan yang sibel, bukan yang satelit ya. Jadi lagi yang urgennya sekarang agak untuk air ya, terutama karena butuh air ya. Walaupun ada sumur sebetulnya di situ, cuma sumurnya milik warga. Ya, yang mungkin yang ingin membantu silahkan ya. Nanti saya share ke Pak Agus atau mau ke saya langsung bisa, mau disalurkan melalui rekening boleh ya nanti ya. Jadi mohon doanya lah ya, dan tentu bantuan ya. Sedikit banyaknya ya tentu sangat insyaallah bermanfaat ya. Ya mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan ya.
Jadi kalau mau nanti ini di stasiun nggak jauh tuh. Ya, di stasiun ada ya, stasiun Walantaka. Ya. Belakangnya ada Koramil tuh SD. Ya. Kan ada debus, tempat debus tuh, Padepokan debus, terus Koramil, SD juga SD, Koramil ambil. SD apa sih namanya? Iya, Goong ya. Cigoong. SD Cigoong. Kalau masuknya sih desanya Desa Tegalsari. Ya, bukan Desa Walantaka. Desanya Tegalsari. Ya. Ya, mungkin sekian ya. Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh.